balik lagi bersama kami di channel Pawon Opini. Buat kalian yang doyan beropini tanpa basa-basi. Nah, di sore ini saya sangat terhormat lah ya. Kita terhormat karena sudah diperkenankan datang di kantor Pak Sunyoto, Sanyoto, KBO gitu Pak. KBO. Saya KBO Lantas. Kepala Bagian Operasional. Nah, tepatnya ini di Polres Wonosobo. Nah, buat kalian yang penasaran kemarin tanya-tanya mulu tentang PPKM, nah sekarang kita ada kesempatan nih bertanya langsung dengan kepala bagiannya. Untuk pertanyaan pertama mungkin dari saya langsung. Nah, sebelum pertanyaan, saya mau memperkenalkan dulu Pak. Ini Mas Bayu. Nah, yang di belakang sebagai kamera Mas Sanggala. Kita dari Pawon Opini. Terima kasih sekali sudah diperkenankan datang ke sini mengganggu. Jadi begini Pak, untuk pertanyaan pertama mungkin apa sih yang bisa melanggar PPKM untuk luar kota? Yang pengen masuk secara paksa itu apa? Yang nggak boleh kok dibalikin lagi gitu. Ya, jadi gini, PPKM darurat ini ya, yang tanggal 3 sampai tanggal 20 Juli itu ada ketentuannya. Jadi kendaraan yang terutama dari luar kota, yang perjalanan mungkin 50 km sampai 100 km itu harus ada ketentuannya. Masuk ke Wonosobo atau masuk ke kabupaten lain itu harus pertama dia disarankan punya vaksin. Vaksin. Baik vaksin pertama maupun vaksin kedua. Yang kedua dia harus punya rapid, bisa rapid antigen atau swab PCR. Secara kalau dari Menteri Dalam Negeri itu swab itu berlaku hanya kalau antigen itu berlaku 1 kali 24 jam. Kalau PCR itu berlaku 2 kali 24 jam. Itu berlakunya seperti itu. Jadi semua di kendaraan itu harus membawa itu. Makanya ada beberapa maksudnya tidak yang ada di kendaraan itu harus semuanya swab ya. Jangan sopirnya saja swab, enggak. Semuanya swab. Biasanya seperti itu. Makanya kita kembalikan karena memang kalau kita lihat varian yang kata orang-orang yang pintar itu Delta ya. Delta itu yang bertemu aja atau berpapasan aja itu bisa menular. Nah, makanya kita sekat. Jadi setiap hari itu kita nyekat Dirco perbatasan Temanggung Wonosobo. Betul ya. Di sana. Terus di terminal Mendolo ya. Terus di Sawangan. Di 3 itu yang setiap hari sehari dua kali itu kita melaksanakan kegiatan secara acak di situ. Terus malam harinya kita juga menyekat kota Wonosobo. Wonosobo itu kita sekat 6 tempat. 6 tempat. Satu ada di perempatan Dermoyo atau orang mengatakan perempatan PDAM. Perempatan PDAM. Ya. Yang kedua perempatan Sekretariat Atas, orang mengatakan perempatan Bebek Slamet. Di situ. Ya. Yang ketiga di Sebraindo atau Pos Plaza. Kalau yang itu 24 jam. Rita itu 24 jam. Kalau di Jalan Merdeka atau di depan Pendopo itu 24 jam. Terus kalau yang lainnya jam 7 sampai jam 9. Yang berikutnya di Jalan Tengah ini atau Jalan Mayor Kaslam ini. Yang pojok Mandiri, depan Mandiri. Nah, depan Mandiri itu juga ditutup. Terus yang berikutnya di Pertigaan Jarak Sari. Pertigaan Jarak Sari yang masuk ke sini. Terus yang berikutnya yang ke-6 itu atau kalau yang di kita PAM itu jumlahnya 6, yang disekat jumlahnya 7. Yang berikutnya di Kelenteng. Perempatan Kelenteng ini yang masuk ke kota. Keluar boleh, masuk yang enggak boleh. Jadi beberapa tempat itu kita sekat untuk mengurangi aktivitas. Ini yang aktivitas masyarakat pada umumnya biar tidak keluar masuk kita sekat seperti itu. Dengan adanya penyekatan secara kita siang hari kita sekat di 3 tempat itu, malam hari ada 7 tempat itu, sehingga aktivitas masyarakat juga berkurang. Berkurang. Terus juga kita mengimbau pada pedagang ya. Pedagang baik siang maupun malam hari sampai jam 8 itu diusahakan tidak boleh makan di tempat. Kita mengimbaunya seperti itu. Itu sebetulnya itu porsinya porsi Satpol PP. Kita ikuti, itu kan gabungan ya. Operasi itu kan gabungan ya.
ada TNI, ada kepolisian, ada Satpol PP, ada Disub. Nah, tapi biasanya yang dikedepankan hal-hal seperti itu Satpol PP. Seperti itu. Ada lingkungan boleh membeli tapi dibawa pulang atau secara online seperti itu. Jadi kita malam hari ada seperti itu. Dengan adanya seperti itu mesti banyak yang, karena kita yang jaga biasanya kan polisi, yang kelihatan itu yang polisi, ada Pak Polisi, sebetulnya di situ ada Pak Polisi, ada Pak Tentara atau TNI, ada Pak Disub, ada Pak Satpol, tapi biasanya yang menyolok karena kita pakai seragam hijau pakai hijau itu melihatnya polisi. Makanya dari pimpinan kami juga mengadakan bansos. Kita setiap malam ya kita berapa kita bantu di desa-desa, terus di kota nanti pedagang-pedagang ini secara bergiliran kita pembagian bansos dan instruksinya seperti itu. Oh jadi begitu ya, buat kalian yang nanti salah paham ya tentang kok nggak boleh nih jualan, sebenarnya boleh ya Pak? Boleh cuman jualan boleh. Ada aturannya. Ada aturan betul, ada aturan mainnya. Kan sering banget lah pada bilang wah nggak boleh jualan, ternyata boleh tapi ada aturan. Ada aturannya dan ada batas waktunya. Ada batas waktunya. Batas waktunya jam 8 malam. Jam 8 malam. Oke. Lah untuk sanksi terkait misalnya kok masih ngeyel aja ini bagaimana Pak? Nah, itu gini, kita biasanya ada penyekatan, terus ada operasi justisi namanya ya. Operasi justisi itu gabungan. Ada kepolisian, ada TNI, ada Satpol PP, ada perhubungan yang saya ceritakan tadi. Itu muter. Jam 8 itu kita muter. Nah, dari operasi itu muter menghimbau. Nah, kemarin dari tanggal 3 seharusnya sebelumnya itu sudah kita beri surat, itu masing-masing sudah beri surat. Kita sudah penling, penerangan keliling, terus kita sudah menghimbau dan macam-macam lah. Kita sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti itu. Nah, terus nanti ini akhir-akhir ini sudah ada penindakan. Penindakan itu berupa bisa nanti teguran, bisa berupa nanti kita beri seperti semacam kalau di tempat kami tilang atau apa ya namanya, jadi dari Satpol itu yang memberikan. Satpol itu seperti semacam tilang seperti itu. Nah nanti untuk datang ke pengadilan untuk disidangkan seperti itu. Nanti kedepannya seperti itu, atau sudah mulai seperti itu, mulai penyitaan, disita. Itu Satpol. Saya enggak ngomong komentari yang itu ya. Karena ini bukan tugas saya. Tugas saya hanya menyekat. Nanti terus kita periksa. Kita periksa perlengkapan dari tapi di antara itu kami dari Menteri Dalam Negeri itu juga memberi rambu-rambu, ada yang boleh. Nah, ini saya ngangkat ya, ada jenis kendaraan kritikal dan esensial. Kayaknya kalau mungkin mendengar seperti itu ya. Kritikal dan esensial. Kritikal itu terdiri dari kesehatan, keamanan, pengenanganan bencana, energi, logistik dan distribusi, industri makanan, petrokimia, fitness, proyek strategis, konstruksi, listrik, air, sampah dan lain-lain. Yang esensial itu bidang keuangan, perbankan, pasar modal, teknologi informasi, komunikasi, hotel, industri dan lain sebagainya. Jadi seperti ini. Kalau sembako, loh itu kok ada truk besar-besar boleh? Itu karena memuat sembako. Seperti itu boleh. Dan nanti kita nganunya gimana ya? Sembako, terus bawa BBM, gas. Nah, sekarang gas itu boleh karena kita kan konsumsinya gas ya, tidak minyak tanah ya. Gas itu boleh. Nah, makanya daripada kita kadang-kadang kita masukkan semua ya, kita periksa, makanya kita terus membuat stiker. Sebetulnya di bawah itu ada stiker yang khusus, ada stiker yang saya katakan esensial dan kritikal. Nah, kita dibuat stiker yang sama seluruh Jawa Tengah ini, sehingga kalau ada stiker itu sudah tidak kita hentikan, berarti dia memuat pertama mungkin ada sembako lah, ada gas, ada minyak, ada macam-macam. Karena kalau ditutup itu kan kita tidak kelihatan ya. Dia memuat apa ya. Nah, yang bahan pokok itu yang jelas kita perbolehkan seperti itu. Itu dia. Kamu ada pertanyaan nggak? Ada. Oh, monggo. Ya Pak, kalau gini soal masalah penyekatan. Ini orang dari dalam kota seumpama Pak. Oh, mau keluar gitu. Mau keluar gitu.
Terus tapi keluarnya cuma beberapa kilo lah dari perbatasan kota misalnya gitu. Wonosobo mau ke Temanggung. Nah, ke Temanggung kalau nggak Paraan gitu, Pak. Kalau di Wonosobonya tidak apa-apa. Kalau di Wonosobonya tidak apa-apa. Tadi balik. Ngambilnya kan di Temanggung. Ya. Ya. Seperti orang Banjar mau ke Wonosobo. Iya. Kalau di perbatasan seperti saya menyekat di Sawangan ya. Iya. Orang Banjar mau ke Wonosobo. Iya. Kalau dia sesuai aturannya enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Berarti kalau plat dalam kota gitu Itu enggak masalah, enggak masalah. Ya. Kalau plat Berarti istilahnya AF ya, Iya. itu enggak masalah. Hanya ya saya minta tolong lah kepada rekan-rekan semuanya, bapak-bapak semuanya, kalau kami adakan penyekatan, tolonglah dikurangi laju kendaraannya. Ini kan kadang-kadang maaf ya kadang-kadang malah digas. Saya tidak tahu masalahnya dia apa, karena kami juga di situ tidak memeriksa apa-apa. Saya hanya memeriksa biasanya KTP, karena mungkin kendaraan, ini kita orang Wonosobo, punya kendaraan Jogja, bisa Jakarta atau bisa mana, aja. makanya kita tanyakan KTP-nya mana. Oh, Wonosobo, ya sudah kita lihat. Kalau KTP-nya luar ya baru kita periksa seperti itu. Nah, itu biasanya pada kebiasaan takut ditilang Iya. pasti. Kita tidak nilang. Cuman KTP ya, guys. Atau identitas. Identitas SIM atau KTP lah, maunya Iya, identitas. pokoknya identitas. Pokoknya jangan takut. Kalau kalian semakin cepat itu malah membahayakan. Betul. selain membahayakan mencurigakan juga. Iya kan? Betul, Iya, betul, mencurigakan betul. juga. Bener. Ada apa itu justru Iya. kita memeriksanya lebih Iya. anu. Takutnya bawa barang Ya, yang betul. berbahaya. Kenapa kok yang lainnya biasa-biasa saja kok ini malah kenceng? Nah, seperti itu. Mending kooperatif ya Pak. Iya, betul mending kooperatif. Biasa aja. Bener. Apa? benar gitu. Ikut ngomong. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir, Pak. J. Nah, untuk persyaratan seperti angkutan umum nih, Pak, antar kota, itu masih jalan ataukah sementara ditutup? Kalau angkutan umum kalau antar kota yang sebelah di mana? Jakarta? Maksudnya, enggak, maksudnya kayak Jakarta, bener, Jakarta itu. Kalau Jakarta ditutup, harus ada persyaratannya Oh, gitu. oke. Kalau Jakarta ada beberapa persyaratan, tapi memang Jakarta ini sementara ditutup. Terus kalau dalam kota itu kita biarkan tidak, karena memang kan mobilitas itu harus tetap jalan ya, Iya. seperti itu. Terus mulai tanggal 16 ini sampai tanggal 22 itu ada penutupan tol exit seluruh Jawa Tengah. Jumlahnya 27. Mantap. Jadi semua tol itu ditutup. Oke. Boleh keluar Jawa Tengah, tidak boleh masuk Jawa Tengah. Yang boleh masuk Jawa Tengah yang saya katakan kritikal dan esensial itu, Pak. Gitu. Jadi nanti diseleksi. Jadi makanya mungkin wah saya mau enggak. Ya sementara ini mohon maaf lah ya untuk dikurangi aktivitas karena memang Covid ini kan tinggi sekali ya. Semakin tinggi. Kita juga Kita udah capek, Pak. saya juga ya gimana ya karena ini tugas saya. Iya, benar. Kalau saya mengatakan capek juga tidak boleh ya. Kalau mengatakan sebagai capek. apa ya manusia biasa kita Iya, pasti capek, betul, tapi seperti kalau itu. sebagai apa ya tugas ya saya tidak bagaimanapun harus capeknya itu karena gini, karena kadang-kadang maaf ya masyarakat itu bandel gitu loh. Bandel dalam arti tidak mau pakai masker juga tidak mau, seperti itu. Standar aja lah kita yang seperti itu. kalau nurut tuh kenapa gitu loh. Nah, kalau nurut kan kita cepet gitu loh, harusnya Iya. juga cepet. Kita kan semua juga sama ya, juga pengen corona itu segera pergi lah. Ya, segera pergi baik itu dengan doa, dengan macam-macam lah kita ikhtiarnya Ikhtiarnya macam-macam. banyak. Macam-macam seperti itu. Nah, semoga corona ini cepat selesai ya dengan Selesai ini. kita saling bekerja sama gitu Pak ya. Betul kita Dan kurangilah marah-marahnya. Kan kita banyak banget Pak lihat apa namanya di berita antara orang sama polisi itu saling Iya, kan betul. itu malah membuat apa ya kita yang nonton itu semakin takut apa semakin Iya, makanya dan itu menjadi salah paham ya. Ya, benar salah banget paham, tuh, Pak. salah paham antara kita enggak segitunya. Kita enggak segitunya. Dalam arti asal kita kan ada aturan mainnya ya. Itu juga aturan main itu yang membuat kan bukan kita. Nah, ada Menteri Dalam Negeri, kalau di lalu lintas itu ada Menteri Perhubungan, seperti itu ada kriteria-kriteria. Kita tinggal menjalankan saja. Memang ya maaf ya tugas polisi itu kan hanya menjalankan undang-undang yang ada.
undang-undang itu yang membuat DPR atau menteri atau siapa yang berkepentingan, kita yang menjalankan. Makanya kita kadang-kadang ya maaf ya, ada benturan karena kita juga manusia. Kadang-kadang lelah, kadang-kadang seperti itulah. Selalu yang disalahkan. Ya terima kasih lah. Berarti kita masih diperhatikan. Beberapa orang ya tetap memperhatikan. Nah, untuk orang-orang yang belum mengerti ya semoga dengan video ini nanti bisa mengerti. Lebih mengerti. Nah, mungkin Mas Anggala mau nitip pertanyaan? Enggak Mas, cukup Mas. Cukup. Boleh ya. Terima kasih Pak atas waktunya. Nah, ini edukasi yang sangat bermanfaat nanti buat kita dan buat ya penonton ya, masyarakat semua. Jadi saya pesan satu, kalau mungkin ada pertanyaan silahkan jangan membuat opini. Gitu loh. Maksudnya wah ini di Wonosobo jangan membuat opini. Monggo silahkan kita bertanya. Seperti ini kan jadi enak. Jadi enak kan. Opini yang apa ya seakan-akan jadi ngamur tanpa dasar. Harusnya diomongin dulu, nanti kan dapat. Nah, Bapak polisi itu membuka selebar-lebarnya pertanyaan. Silakan. Intinya jangan menduga-duga. Oke Pak, terima kasih. Berhubung sudah sore mungkin Bapaknya nanti istirahat. Saya juga terima kasih ya. Sehingga saya bisa sosialisasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat bisa tahu loh ini loh seperti ini. Kami juga tidak, sebetulnya sama, kita sama lah. Kalau corona sudah hilang ya sudah kita. Iya. Oke, akhir dari kita, saya Danu, saya Bayu, dan Pak Sanyoto. Dan sebagai kameramen nggak kelihatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.